Tahun ini, Kapolri Jenderal Sutarman akan memasuki masa purna bakti. Kini beredar kabar bahwa Presiden tengah mempersiapkan nama-nama calon Kapolri baru sebagai pengganti Jenderal Sutarman. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas pun tak tinggal diam. Sebagai lembaga yang diamanati undang-undang untuk memberikan masukan dan saran kepada Presiden itu, kini mulai mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Mereka mulai membidik sejumlah jenderal bintang 3 ataupun bintang 2 yang bakal direkomendasikan sebagai calon Kapolri. Walhasil, sejumlah nama kini mulai bermunculan sebagai kandidat orang nomor 1 di lembaga penegak hukum ini. Namun tak lama waktu berselang, sejumlah kalangan mulai bereaksi. Mereka diantaranya mempertanyakan masalah integritas sang kandidat. Di antaranya yang santer adalah isu ditemukannya transaksi keuangan gendut atau tak wajar lantaran tak sesuai dengan profil pemiliknya di rekening para jenderal itu. Tanda tanya dan kecurigaan pun lantas terlintas. Apakah transaksi itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum oleh sang pemilik? Dan masalah ini harus segera terklarifikasi. Sebab kita tak mau lembaga kepolisian ini nantinya dipimpin oleh seorang koruptor ataupun manipulator. Kita tak mau lembaga ini dipimpin oleh seseorang yang tak berintegritas. Maka tak heran kini publik berharap lembaga-lembaga super body seperti KPK ataupun PPATK agar juga dilibatkan dalam proses seleksi calon Kapolri. Pemirsa, kita semua tentu menginginkan lembaga kepolisian di masa yang akan datang dipimpin oleh sosok yang benar-benar bersih dan memiliki integritas. Hal apa saja yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan agar proses seleksi dan pemilihan calon kepala kepolisian Republik Indonesia ini akan benar-benar mampu menjaring orang yang tepat. Kita akan diskusikan bersama narasumber kami, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Adrianus Meliala dan juga pengamat kepolisian Johnson Panjaitan. Bapak-bapak sekalian, selamat datang di Berita Satu. Apa kabar Pak Johnson? Baik. Pak Adrianus, sehat? Sehat. Ya, mudah-mudahan polisinya juga sedang sehat sekarang ya. Sehat. Dari kacamata Kompolnas, apakah polisi, kalau kita bicara sehatnya polisi, postur polisi kita sekarang sudah memenuhi apa yang diharapkan masyarakat? Itu soal lain lah, tapi di pihak lain dari segi misalnya struktur SDM-nya ya, itu sendiri menurut kami sudah terlalu gemuk tuh ya. Jadi kalau kita bicara mengenai anggarannya, maka 70% anggaran Polri itu habis untuk gaji. Hanya 17% untuk operasi, 13% untuk pembelian barang-barang modal. Kalau strukturnya gendut, nggak apa-apa dong rekeningnya gendut. Itu soal lain lagi ya. Tapi yang jelas bahwa dengan struktur seperti itu, maka nggak banyak hal yang bisa diharapkan. Karena tadi semua anggaran Polri yang sudah mencapai 40 triliun itu hanya habis untuk gaji. Artinya ini PR Kapolri dong ya, yang dari Kapolri ke Kapolri seharusnya kan sudah bisa dipecahkan Pak. Anda melihatnya sebenarnya dari mana ini? Ya betul, tapi di pihak lain kami melihat bahwa misalnya saja kepada Kapolri Sutarman sekarang itu beliau lebih ke asal bisnis as usual saja ketimbang membuat suatu terobosan yang bisa menyelesaikan masalah. Misalnya sebagai contoh di bidang SDM, di bidang penyidikan yang memang selalu bertahun-tahun menjadi penyakit lah di kepolisian. Itu penilaian Kompolnas? Ya betul. Jadi seperti autopilot aja? Autopilot ya, artinya sebetulnya tanpa pimpinan pun juga bisa jalan tuh. Gitu, tapi kenapa, saya tidak tahu bahasanya, kalau memang Jenderal Sutarman harus digantikan karena purna tugas, tapi Presiden Joko Widodo juga katanya belum dalam tanda petik tergesa-gesa untuk menggantikan Kapolrinya? Saya kira kalaupun misalnya diganti itu saya kira wajar juga karena sebagai suatu pergantian kepemimpinan tentu kan ada preferensi ya. Artinya walaupun misalnya Sutarman dianggap berhasil pun juga kalaupun Presiden mau ganti ya oke aja gitu ya. Yang kedua adalah bahwa sebetulnya Presiden mengganti seorang Kapolri sebelum masa jabatan berakhir itu juga sudah pernah terjadi sebetulnya. Artinya kalau usah dianggap sebagai baru-baru amat lah begitu. Demikian. Dengan calon-calon yang sekarang ini bagaimana Anda melihatnya? Ya kami memang terpaksa menerima apa adanya, given ya, karena kita tidak merekomendasikan pada saat yang bersangkutan itu dipilih dari bintang 2 menjadi bintang 3. Di pihak lain, menurut undang-undang yang kami rekomendasikan sebagai calon adalah mereka-mereka yang pertama aktif, yang kedua perwira senior, dan itu kami terjemahkan sebagai memiliki pangkat bintang 3. Dan kami sendiri lalu kemudian keluar dengan requirements yang khas kami, yakni sebagai contoh misalnya
memiliki masa aktif 2 tahun sebelum pensiun, dan pernah memiliki pengalaman memimpin Kapolda tipe A. Dengan begitu lalu kemudian keluar beberapa nama, ya 5 nama lah begitu ya, yang kemudian kami siapkan untuk mulai kita cari trackingnya, untuk kemudian pada saatnya akan kami dorong kepada Presiden. Tapi kan itu tidak wajib kan, artinya tetap Presiden punya hak prerogatif. Oh iya, akan memilih salah satu dari kelima tersebut untuk kemudian didorong kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper test. Ya, Pak Johnson, dari kacamata Anda, calon-calon Kapolri sekarang. Saya kira ada hal yang lebih serius lagi yang sebenarnya harus dikerjakan seharusnya dikerjakan oleh Presiden, oleh Kompolnas, dan oleh Kapolri. Apa itu? Yaitu soal struktur polisi dalam ketatanegaraan kita. Ini bagaimana? Karena ternyata belum tuntas. Iya. Mau dibawa siapa? Dan bermasalah begitu ya. Dan menurut saya ketiga-tiganya juga dalam soal mendorong institusi ini ke arah struktur yang lebih kuat bermasalah. Misalnya saja komunikasi antara Kompolnas dengan Kapolri yang sekarang bermasalah. Jadi saya kira masalahnya di mana? Ya komunikasinya, masalah yang lebih telak ini kriminal nih. Kriminal nih. Bagaimana coba Kompolnas mitranya yang harusnya mitra kan. Ini kan persoalan komunikasi, tapi bukan berarti persoalan politik kan atau masuk ranah politik kan. Justru ini jadi persoalan politik. Justru ini jadi persoalan politik sehingga Presiden, Kompolnas dan Kapolrinya harusnya duduk. Tentu kita akan membantu supaya kita mendapatkan struktur polisi yang kuat, bukan hanya struktur internal tadi seperti dikatakan. Tapi ya kan? Sebelum kita tidak harus menunggu posisi kepolisian ini ada di mana, di bawah siapa, kan Kapolri tetap harus melalui mekanisme diganti dengan yang baru. Ini penting bos, karena kalau misalnya Kapolrinya sendiri tidak mengerti konsep kepolisian ini mau dibawa kemana, Kapolri yang baru, justru dia yang jadi masalah, yang lama aja sedang bermasalah dalam soal itu, ya kan? Jadi sebenarnya gimana? Jadi bukan cuma soal rekening aja gitu loh, konsepnya. Jadi bukan cuma Kapolrinya saja, tapi Presidennya juga harus mengerti. Karena ini sudah menjadi problem yang sangat serius menurut saya. Setiap kali muncul persoalan, yang dipersoalkan itu. Jadi saya kira harus Anda dituntaskan. mengatakan juga bahwa sebenarnya Presiden tidak terlalu peduli terhadap posisi kepolisian kita sekarang ini. Yang saya bahkan kan semua akan kembali kepada Presiden Republik Indonesia. Yang saya perhatikan bahkan Presidennya belum mengerti secara detail apa yang dia harus lakukan terhadap penguatan institusi polisi dalam ketatanegaraan. Nanti bisa salah pilih calon dong, Pak Adrianus, kalau misalnya Presiden sebagai pengambil keputusan prerogatif. Maka memang sebaiknya wacananya jangan hanya ngomong soal rekening gendut saja. Ya, oke, itu orangnya gitu. Ya, itu memang ada soal, tapi betul seperti kata Bang Johnson ini bahwa kita memang butuh hal-hal lain yang dikonsider ya. Tapi kalau integritas kan kita bicara rekening juga dong. Oh tentu, saya tidak mengatakan itu tidak penting. Namun tidak hanya itu. Sebagai contoh misalnya ya, kami juga pada waktu sekarang ini akan mengontak Komnas HAM. Karena kesannya kan begini, bahwa sekarang kita tengah euforia soal korupsi, itu juga penting. Tapi juga di pihak lain bahwa apa Anda mau punya seorang Kapolri yang pernah bunuh orang misalnya? Iya. Korupsinya enggak, tapi ternyata pelanggaran HAM gitu. Nah, itu kan perlu ada satu hal yang sama. Nah, demikian pula soal visi ke depan. Kalau cuma dia melihat bahwa yang namanya Polri itu adalah bagian yang nggak boleh diurusi orang lain, hanya kami yang tahu, repot juga dong. Makanya kita bisa khawatir begini, Pak Johnson, Pak Adrianus Meliala, kalau syarat menjadi seorang kepala kepolisian Republik Indonesia itu banyak sekali, jangan-jangan kita malah nggak bisa punya calon. Oh enggak, bukan begitu, bukan begitu. Justru ini menjadi tuntutan yang harus kita penuhi dalam rangka kita mendapatkan satu institusi polisi dari yang terbaik kan? Iya, yang bukan bisa yang membawa terbaik dari yang ada kan? Iya, jangan minus malum. Kalau minus malum institusi andalan untuk penegakan hukum sipil bagaimana kalau kayak begitu? Kita jadi cuci piring terus. Dan yang saya paling khawatirkan adalah sistem yang kita meyakini bahwa polisi di bawah Presiden. Dengan begitu konsepnya ada Kompolnas. Tapi kalau Kompolnas bisa menjadi tersangka, bisa dikriminalkan, komisionernya susah cari Menko Polhukamnya untuk berkomunikasi, apalagi dengan presidennya. Terus kita mau dibawa kemana ini? Sementara sudah tuntutan masyarakat soal ini, Pak. Wah. Yang mana nih? Yang soal kriminalisasi. Saya pinjam istilah beliau ya, kriminalisasi Kompolnas oleh kepolisian. Nampaknya kepemimpinan yang kali ini semua sudah responsif tuh, dan semua sudah mengatakan bahwa jangan sampai terjadi lagi, gitu ya. Tapi kalau hanya janji,
tidak diikuti dengan satu perubahan kelembagaan yang optimal, ya janji bisa Ya, berubah. namanya kan, janji gitu. politik kan seperti itu kan. Betul, Tapi kan janji apa yang dibutuhkan oleh Kompolnas sebenarnya kan merepresentasikan kebutuhan rakyat terhadap citra polisi yang semakin baik. Persoalannya, apakah komunikasi yang selama ini dalam tanda petik bermasalah itu sampai bermuara pada ketidakharmonisan memilih calon-calon kepala kepolisian yang akan datang? Dibalik begini, bahwa karena kami merasa bahwa, atau kelihatannya ya, bahwa hubungan kami dengan kepala kepolisian tidak terlalu harmonis, itu yang mempercepat apa namanya, jadi suara trigger untuk ya, jadi men-trigger pemicu. untuk kemudian mempercepat proses ini, begitu. Tapi percepatan proses ini mempengaruhi kualitas dong. Saya harap enggak ya. Makanya sebagai contoh kan kami misalnya sudah memiliki data cukup banyak ya tentang 5 orang ini. Database-nya akan kami keluarkan pada saatnya kami dipanggil oleh Presiden. Yang kedua adalah kami juga akan mewawancarai mereka. Maka kami misalnya kalau sebagai contoh kalau kita lihat situs kami itu sudah mulai ada silakan mengirimkan masukan dan seterusnya. Respon publik. Ya, jadi pada saatnya nanti kami akan semua wawancara dan kami akan klarifikasi semua. Kami harapkan nanti rekomendasinya panjang lah begitu, sehingga lalu kemudian diharapkan Presiden bisa memilih yang baik gitu. Ya, kalau Presiden sebagai pengambil keputusan final, artinya Presiden harus tahu mau dibawa kemana kan? Menurut Anda, Presiden sudah tahu belum? Belum. Justru Jadi jangan milih dong kalau belum tahu. Nah, makanya itu harus ngomong. Kenapa Anda berdua tidak kasih tahu kepada Presiden? Loh, kita selalu di publik buka. Kalau dibilang dikasih tahu, sebenarnya sebelum pada waktu lembaga yang dia buat itu kita sudah kasih masukan bagaimana ya. Kalau mau ditarik sebelumnya juga perbaikan waktu visi misi kampanye yang salah itu kan juga berkat komunikasi dengan kita. Tapi yang sekarang kita perlukan adalah bukan lagi konsep, bukan lagi wacana, tapi mari kita bertindak. Salah satunya adalah harus konsolidasi yang sangat kuat antara Presiden, Kapolrinya dengan Kompolnas, karena dia kan yang di tengah. Mungkin bukan mulainya- hanya soal pemilihan Kapolri. Iya betul. Mungkin Presiden akan memulai konsolidasi itu dengan Kapolri dulu dan Kompolnas. Jadi Kapolrinya harus sesuai dengan pilihan Presiden dulu kan, baru komunikasinya lancar. Ya, Setelah itu, betul. Iya kan? Betul. Berarti Kita kan tidak tahu strateginya Pak Jokowi. berarti salah satu kriterianya adalah calon Kapolrinya harus mengerti polisinya mau dibawa kemana. Kalau dia tidak mengerti, hanya cuma soal rekening, soal apa, soal Ya, yang lebih repot penting lagi Pak dong. Johnson, bahwa Presiden harus mengenal betul siapa orang yang akan dia tunjuk sebagai Kapolri Iya. kan. Nah, itu harus dibantu oleh Kompolnas karena Presiden kan banyak pekerjaan. Jadi nanti seperti petelur sama ayam juga ya kalau karena memang sistemnya sudah ditentukan begitu oleh undang-undang. berarti sebenarnya Kapolri sekarang ini harusnya punya peran penting ya bersama-sama Oh, Kompolnas. sangat penting. Makanya nggak bisa tuh masing-masing seperti sekarang antara Kompolnas dengan Kapolrinya nggak komunikasi. Dengan Presidennya ada jarak begitu. Ya. Anda Itu harus statement seperti ini didekatkan nggak akan gitu. dikriminalkan kan? Oh, saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu yang berikut ini pemirsa. Kita lihat berikut ini adalah nama-nama calon kepala kepolisian Republik Indonesia yang belakangan ini muncul ke permukaan. Yang pertama adalah Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Pengawas Umum Polri, Irwasum ya. Ini adalah lulusan dari Akpol tahun 1982. Sebelumnya diantaranya pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya ya, ini baru-baru ini. Kemudian di Jawa Tengah sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Ini yang cukup populer juga. Yang kedua adalah Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, menjabat sebagai Wakapolri, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982. Ia pernah menjabat sebagai Kabaharkam periode 2013-2014, juga sempat memimpin Polda Jawa Timur di tahun 2010 sampai 2011. Nah, ini yang kalau pinjam istilahnya Pak Sultan Batugana, ngeri-ngeri sedap terdengar sekarang ini. Komjen Polisi Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai Kepala Lemdik ya, Lembaga Pendidikan Polri, lulusan Akpol tahun 1983. Tidak jauh-jauh ya sebenarnya angkatannya ya. Pernah menjabat sebagai Kapolda Bali tahun 2012. Ini yang penting nih ya. Pernah menjadi ajudan Presiden Megawati tahun 2001 hingga 2004. Yang terakhir, yang keempat maksud saya ini adalah Komisaris Jenderal Polisi Putut Eko Bayuseno, saat ini sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Ia lulusan Akpol tahun 1984, pernah jadi Kapolda Metro Jaya
tahun 2012, sempat juga saya tanya sama beliau ini juga katanya biasa-biasa saja. Ajudan juga ini. Nah, itu juga ajudan, tapi ajudannya Pak SBY, ya kan? Nah, biasanya kalau Bu Mega sama Pak SBY ada apa-apa ini kalau soal ajudan ini kan? Kita lihat ini yang juga cukup populer, Pak Suhardi Alyus, ya, Komisaris Jenderal Polisi sebagai Kabareskrim Polri. Ini lulusan dari Akpol tahun 1985, lebih muda dari Jenderal Putut ya. Sebelumnya pernah sebagai Kapolda Jawa Barat tahun 2013. Pemirsa, demikian profil singkat para calon Kapolri yang mulai bermunculan di media. Kami segera lanjutkan dialog ini di segmen berikutnya.